bergabung di video Geografi Belajar bersama Bu Anissa. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Anissa Indah Ayu Maharani dari Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret dengan NIM K54214. Salam kenal semuanya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran geografi mengenai tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Materi ini ditujukan untuk peserta didik fase E pada jenjang SMA. Kita mulai pembelajarannya ya. Pembentukan muka bumi selain dipengaruhi tenaga dari dalam bumi, juga dipengaruhi tenaga dari luar atau tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar diantaranya pelapukan, pengikisan, erosi, dan sedimentasi yang dibantu oleh perubahan suhu, air, dan angin. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga eksogen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pelapukan. Ada yang tahu nggak pelapukan itu apa? Kalau belum tahu, mari kita simak videonya. Pelapukan adalah proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Ada beberapa jenis pelapukan yang terjadi, yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Mari kita bahas satu-satu ya. Pelapukan fisik merupakan perombakan batuan menjadi bagian yang lebih kecil tetapi tidak mengubah unsur kimia dari batuan tersebut. Faktor yang menyebabkan pelapukan fisik adalah perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air menjadi es pada celah batuan, pergerakan air, pergerakan laut, serta gletser. Contoh dari pelapukan fisik yang pertama adalah hancurnya batuan akibat sering terkena tetesan air. Yang kedua, batuan yang ada di dinding jurang hancur. Pelapukan kimiawi merupakan perombakan batuan yang menyebabkan perubahan susunan kimia pada batuan tersebut. Proses pelapukan kimiawi terdiri atas proses oksidasi dan hidrasi. Oksidasi adalah proses ketika reaksi kimia terjadi antara mineral batuan dan oksigen. Adapun hidrasi adalah proses terjadinya reaksi kimia ketika air sebagai zat pelarut teradsorpsi mineral batuan. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur atau kars. Pelapukan organik merupakan perombakan batuan dengan batuan organisme dan tumbuhan. Pelapukan ini dipengaruhi oleh penjalaran akar tumbuhan, binatang-binatang kecil, dan perusakan batuan oleh aktivitas manusia. Proses pelapukan organik meliputi yang pertama, decomposition, merupakan proses penguraian material organik oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Proses ini menghasilkan senyawa organik yang dapat mempengaruhi sifat kimia batuan di sekitarnya. Yang kedua, root wedging. Akar tumbuhan yang tumbuh di celah-celah batuan dapat menyebabkan pemecahan dan kerusakan batuan secara mekanik. Kemudian, biological withering, yaitu aktivitas hewan seperti burau yang menciptakan rongga di dalam tanah dan batuan. Nah, yang kedua adalah erosi. Apa itu erosi? Kita simak sama-sama ya. Erosi disebut juga pengikisan atau kelongsoran, adalah suatu proses atau peristiwa hilang atau terkikisnya lapisan permukaan tanah yang bergeser atau berpindah ke tempat lain disebabkan oleh pergerakan air, angin, es, atau gravitasi yang berlangsung secara alamiah ataupun sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan manusia. Adapun tahapan-tahapan pemindahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada detachment, yakni pelepasan batuan dari batuan induknya. Yang kedua transportasi, yakni pemindahan batuan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga sedimentasi,
yakni pengendapan batuan yang terkikis. Adapun jenis-jenis erosi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan kecepatannya, dan yang kedua berdasarkan zat pengikisnya. Berdasarkan kecepatannya, erosi dapat dibedakan atas erosi geologi dan erosi tanah. Sedangkan berdasarkan zat pengikisnya, erosi dapat dibedakan atas erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut atau abrasi, dan erosi glasial. Yang pertama adalah erosi air. Gerakan air, baik yang di permukaan tanah maupun di dalam tanah, dapat menyebabkan erosi. Semakin cepat gerakan air tersebut, proses terkikisnya akan semakin cepat. Erosi batuan oleh air mengalami 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Erosi percik. Biasanya disebabkan oleh percikan air hujan. 2. Erosi lembar. Pada tahap kedua ini, lapisan paling atas tanah yang terdiri atas bahan humus hilang terkikis oleh air. Ciri-ciri tanah yang mengalami hal ini adalah sebagai berikut. 1. Air yang mengalir berwarna keruh hingga coklat. 2. Warna tanah pucat karena hilangnya humus. 3. Tingkat kesuburan rendah. Ketiga, erosi alur. Jika tahap kedua terus berlangsung secara terus-menerus, lama-kelamaan tanah akan membentuk alur-alur yang searah dengan kemiringan lerengnya. Keempat, erosi parit. Pada tahap terakhir, alur-alur erosi akan membentuk huruf U atau V. Biasanya terjadi pada wilayah yang memiliki tingkat kelerengan tinggi dan vegetasi yang sedikit. Yang kedua, erosi angin. Biasanya terjadi di wilayah gurun yang memiliki iklim kering. Pada wilayah ini, sering terjadi badai pasir yang dapat mengikis batuan yang dilewatinya. Yang ketiga, erosi gelombang laut atau abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Material-material yang terkikis akan dibawa ke tempat lain di sekitarnya atau ke arah laut. Abrasi dapat terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, kekerasan batuan. Jenis batuan yang tahan terhadap erosi adalah batuan yang keras. Kedua, gelombang laut. Semakin besar gelombang laut, semakin kuat hantamannya ke wilayah pantai. Ketiga, kedalaman laut. Laut dalam memiliki gelombang laut yang lebih besar daripada laut dangkal, sehingga kekuatan erosinya semakin besar. Keempat, jumlah material kerikil dan pasir yang dibawa oleh gelombang laut. Keempat, erosi glasial. Gletser yang terdapat di wilayah kutub atau di puncak pegunungan yang tinggi dapat menyebabkan pengikisan batuan. Erosi yang disebabkan gletser disebut erosi glasial. Ciri khas bentang alam yang dibentuk adalah terdapat alur-alur pada batuan yang sejajar karena dilalui gletser. Lembah-lembah yang dalam dan memanjang pun dapat terbentuk apabila erosi ini berlangsung secara dalam waktu yang sangat lama. Untuk lebih memahami proses terjadinya erosi, silakan simak video ini. Apa itu erosi dan bagaimana sih proses terjadinya erosi? Erosi merupakan suatu proses pengikisan tanah, batuan, ataupun padatan lainnya yang disebabkan oleh adanya pengangkutan dari air, angin, ataupun es. Terus bagaimana sih proses terjadinya erosi? Untuk memahami lebih lanjut, mari amati analogi sederhana ini. Proses terjadinya erosi dilalui dengan adanya 3 tahapan. Tahap pertama yaitu pengelupasan. Tahap pengelupasan terjadi ketika percikan-percikan air hujan yang jatuh ke tanah menyebabkan partikel-partikel tanah yang ada di permukaan mengelupas. Tahap yang kedua yaitu pengangkutan. Tahap ini terjadi karena adanya aliran runoff akibat dari intensitas hujan yang meningkat. Aliran runoff ini mengangkut partikel-partikel tanah yang telah terkelupas akibat percikan air hujan tadi. Tahap ketiga yaitu pengendapan. Tahap ini terjadi ketika energi dari runoff mulai berkurang dan tidak mampu lagi untuk mengangkut partikel-partikel tanah yang terkelupas. Partikel-partikel tanah yang terangkut tersebut kemudian diendapkan di daerah yang rendah, daerah yang relatif datar, di daerah sungai, ataupun di daerah waduk. Yang ketiga adalah sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Ayo kita simak lagi videonya ya.
Sedimentasi. Sedimentasi atau pengendapan adalah suatu proses mengendapnya material yang diangkut oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Proses ini tidak terjadi dalam 1 hari atau 2 hari, tetapi mengalami berbagai tahapan sebelum terbentuk formasi batuan sedimen. Yang pertama, sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah pengendapan material-material yang terangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Pengendapan jenis ini biasanya terjadi di badan sungai, pinggir sungai, muara, dan danau. Sedimentasi fluvial memiliki ciri khas, yaitu perbedaan butiran pada bagian hulu. Batuan yang diendapkan adalah bongkahan berukuran besar, serta semakin ke hilir, butirannya semakin kecil, bahkan di daerah muara hanya berupa pasir dan lumpur. Yang kedua, sedimentasi aeolis. Sedimentasi aeolis adalah pengendapan batuan yang dibawa oleh angin. Biasanya terjadi di daerah gurun. Bentang alam yang dibentuk akibat sedimentasi aeolis adalah gemuk pasir atau gundukan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau pantai. Di Indonesia, terdapat gemuk pasir dalam ukuran yang besar, yaitu terletak di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan Pamengpeuk di Jawa Barat. Yang ketiga, sedimentasi marin. Sedimentasi marin adalah pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai. Bentuk bentang alam yang disebabkan sedimentasi marin antara lain sebagai berikut. 1. Pantai. Pantai adalah tempat interaksi antara air laut dan daratan. Kedua, bar. Bar atau gosong pasir yang memanjang sebagai hasil pengerjaan air laut. Ketiga, tombolo. Tombolo adalah daratan yang terbentuk saat punggungan pasir atau spit memanjang ke arah lepas pantai dan menghubungkan pulau di lepas pantai dengan pantai.